Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang saya hormati yang sudah hadir di sini malam ini bersama saya Raden Risha. Terima kasih sudah hadir. Ya, aku berharap sekali bisa melihat wajah-wajahnya. Ada Mbak Rianti. Assalamualaikum Mbak Rianti. Ada juga Mbak Prilly, ada Mbak Andini, dan juga teman-teman yang belum on cam. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita ada di kelas To Feel is to Heal. Mungkin supaya kita lebih engage, ada Mbak Anissa. Assalamualaikum Mbak Anissa. Good to see familiar faces. Di sini mungkin ada teman-teman yang belum pernah ikut kelasku dan ada juga yang sudah alumni kelas focusing maupun kelas hidup berkesadaran Mind Revive Indonesia. Dan hari ini kita akan mempelajari satu konsep yang sangat simple dan juga praktek singkat yang insya Allah bisa dipahami oleh siapa saja, yaitu tentang bagaimana kita mempraktekkan Be Your Own Pal, menjadi sahabat diri sendiri dan juga perasaanmu. Ini insya Allah bisa dipraktekkan eh, oleh siapa saja, baik yang sudah ikut kelasku maupun belum. Tapi mungkin sebelum kita lanjut, aku mau ajak teman-teman untuk absen dulu. Ya, boleh dong diketik asalnya dari kota mana aja nih. Dari kota mana aja nih teman-teman nih. Silahkan ditaruh di komennya, di chatnya. Jogja, Bandung, Sukoharjo, Tangsel, Tasik, Bekasi, Jogja, Sanga-Sanga, Purwakarta, Depok, Jakarta, Medan, Denpasar, Masya Allah. Jaktim, Jimbaran, Tangsel, halo semua, Mbak Cynthia, Salatiga, Citayam, Bekasi, dan sebagainya. Lampung, oh Masya Allah ada yang dari Lampung. Terima kasih buat yang absen. Ya, dan nggak apa-apa kalau yang belum bisa on cam, dan aku appreciate sekali yang bisa on cam. Kita hari ini mau jeda sejenak, ya, karena tidak bisa dipungkiri apa yang sedang terjadi sekarang mungkin membuat kita overwhelmed, membuat kita capek, ya, membuat kita mungkin sulit berpijak. Wah, Sangju South Korea. Annyeonghaseyo, Mbak Mita Nurhayati. Ya, oke. Mungkin aku pengen tahu dong. Coba kalau kamu bisa menuliskan satu kata yang mewakili perasaanmu saat ini. Silahkan. Dan perasaanmu tidak perlu konkret ya. Tidak perlu konkret. Oke. Sedih, marah, anxious, datar, panik, hopeless, khawatir. Kalau sudah mulai ada yang merasa berat membaca perasaan teman-temannya, teknik pertama adalah letakkan kedua kaki di lantai dan rasakan dirimu berpijak. Teknik pertama. Rasakan kedua kakimu di lantai dan berpijak. Dan sadari tubuhmu yang sedang duduk saat ini dengan kedua kakimu yang berpijak. Per hari ini aku nggak buka sosmed dulu. Oh, that's good. That's good. That's good. Kamu menyadari kalau it's too much for you today, ya, dan kamu nggak mau buka lagi sosmed dulu untuk sementara. It's okay. Ya, so thank you for being honest. Yang pertama aku sampaikan adalah jujur pada perasaanmu sendiri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil teman-teman taruh kakinya di lantai, atau mungkin merasakan apa yang disentuh lantai, pahami bahwa ini adalah cara pertama kita untuk grounding. Rasakan kedua kakimu di lantai. Kenapa ini bisa membantumu grounding? Karena saat kamu grounding, energimu itu tersenter di tubuhmu karena dia berpijak ke bawah. Jadi kapanpun kamu merasa, this is too much, ini terlalu banyak buat aku, energimu mungkin lagi terbang kemana-mana dan gak berada seutuhnya di dalam tubuhmu. Jadi how to center your energy adalah dengan rasakan saja kedua kakimu di lantai. Ya. Overwhelmed dan jadi takut masa depan. Oke, I have a very simple concept. Ya, di sini eh, aku berharap video ini bisa ditonton lagi di masa depan dan tidak terlalu panjang supaya teman-teman bisa nonton lengkap, ya.
Tapi insya Allah kapan saja bisa ditonton. Ya, ini tadi aku udah tanya ya, bagaimana kabarmu dan terima kasih buat yang sudah menyampaikan. Karena being honest with your feeling saja itu bisa berarti. Karena banyak sekali kita, mungkin dari kita yang belum berani mengakui perasaan kita sendiri karena itu dianggap terlalu berat. Padahal dengan tidak jujur pada perasaan kita, malah membuat badan kita tidak selega kalau kita mengakuinya. So, second lesson adalah jujur dengan perasaanmu. So, kalau kamu overwhelmed, kamu merasa drain, kamu merasa sesak, itu valid ya. Dan dengan kamu mengakuinya saja, itu sudah baik. Dengan menyadarinya saja, itu sudah baik. So, dari sini aja, kamu sudah bisa put your feet on the ground, ya, dan kemudian sadari perasaanmu. Hopeless. Yes. Aku mau tanya dong teman-teman, bisa nggak sih kita mengganti perasaan kita? Ada nggak di sini yang berusaha mengganti atau mengubah perasaannya? Seandainya aku lebih tegar, nggak bisa, betul, nggak bisa deh kayaknya. Berusaha tenang, makasih Kasita sudah acknowledge. Berusaha, yes, dan memang itu yang biasanya kita lakukan. Kalau ada perasaan, persepsinya yang bisa diubah. Yes, persepsi. And persepsi adalah sesuatu yang letaknya di mana teman-teman? Di pikiran. Tapi perasaan itu ada di mana sih sebenarnya letaknya? Perasaan itu letaknya di badan. Makanya, kadang-kadang pada saat kamu mengubah pikiranmu, kamu bisa mengubah apa yang kamu pikirkan. Tapi badanmu bisa nggak menerima perubahan itu? Biasanya. No. True. Jadi kita belajar konsep dari ruang batin kita. Ya, belajar ini this is a very simple principle yang mudah-mudahan bisa diterima karena I know you are very much overwhelmed already. Dan kita juga ada sesi praktek nanti di kurang lebih setengah jam terakhir, ya. Tapi good newsnya apa? Good newsnya, tubuh sebenarnya sudah mengetahui jalannya menuju penyembuhan, bahkan tanpa kita atur bagaimana cara menyembuhkannya. Percayakan ya, di sini ada kekuatan yang lebih besar dari kita, ya. Mungkin di sini yang Muslim percaya ada Allah, Mbak Pi. Tapi kenapa aku nggak merasa tenang, Mbak Pi? Nggak apa-apa, nanti kita bahas kenapa. Tapi sebenarnya tubuh sudah mengetahui jalannya menuju penyembuhan. Asalkan apa? Asalkan kita berani jujur pada apa yang dia rasakan. Jadi kalau kita merasa anxious, merasa marah, lalu kita berusaha mati-matian untuk tidak anxious dan marah, sebenarnya kita lagi menutup jalan dan naluri ya alami tubuh untuk memahami jalan kesembuhannya. Tapi ada caranya untuk ini, bukan berarti kita marah membabi buta, bukan berarti kita sedih sampai meraung-raung, tidak. Tapi kita sadar dan menemani setiap perasaan yang muncul. Konsepnya gimana? Oke, next dulu ya. Tanpa memperbaiki. Ini konsep yang sangat-sangat bertolak belakang ya sama apa yang biasanya kita alami di luar. Semua kayaknya harus di-fix. Ya, tentu secara sadar kita harus memperbaiki hidup kita. Secara sadar kita harus memperbaiki hak-hak kita sebagai rakyat. Itu sudah tentu. Tapi bagaimana dengan perasaan kita, intuisi kita? Ya. Kalau kita menyadari apa yang kita rasakan dan menemani serta membersamai apa yang dengan jujur kita rasakan, itu akan membantumu secara sadar melakukan ikhtiar yang kamu butuhkan dan memilih langkah yang mana yang perlu kamu ambil.
Aku mau tanya dong, perasaan sedih, marah, anxious itu ada gunanya nggak menurut teman-teman? Ada. Ada, tapi kok berat ya Mbak Pi kalau dirasain. Jadi ngerasa hidup, betul. Bayangin orang kalau nggak punya perasaan. Depresi namanya. It's a sign nggak sih? That's so true Mbak Anissa, terima kasih. It's a sign. Setiap perasaanmu membawa petunjuk dari ilahi. Kalau kita mau membersamai dia dan tidak buru-buru mengusir atau menghibur atau memperbaiki. Jadi saat kita mengalir bersama petunjuk di dalam tubuh kita, di situ tubuh tahu sendiri jalan menuju kesembuhannya. Dan ya, sebentar, seperti ada yang ketukar. Yes. Dan ruang batin di dalam diri kita yang isinya adalah perasaan-perasaan itu ya, itu adalah cerminan dari semesta di luar diri kita. Sama seperti semesta di luar diri itu adalah cermin bagi ruang batin kita. Jadi, ya, jadi kalau kita mau ngebenahin Indonesia, ya, kalau memang semesta kita adalah cermin dari diri, kalau kita mau ngebenahin Indonesia, mulai dari mana? Mulai dari mana? Yes. Betul sekali. 100. Ya, ya. Segala hal. Semangat, yes, Mbak Cynthia. Kalau semesta kita adalah cerminan diri sendiri, mengubah sebesar negara pun bisa terjadi kalau kita membenahi diri. Jadi kita selalu punya daya dan upaya dengan izin Allah ya. Kalau selama proses ini kita juga bebenah di dalam diri. Justru fokusnya adalah bebenah dalam diri dulu, ruang batin dulu yang kamu perhatikan, baru di luar. Karena semesta akan selalu berubah. Boleh nggak aku tanya, bisa nggak sih cobaan hidup berhenti, teman-teman? Yes. Ada nggak kemarin yang datang di ceramahnya Imam Omar Sulaiman? Ya, being human, menjadi manusia. Yes, Mbak Nekta ya, sampai kita meninggal nanti. Bisa, Mbak, kalau nggak hidup. Kalau udah nggak hidup. Betul. Jadi, menjadi manusia itu bukan soal nggak punya cobaan. Tapi gimana caranya kita punya cobaan, tapi bisa oke. Nah, oke-nya dengan apa? Bukan dengan cobaannya, tapi oke dengan perasaan kita sendiri, betul nggak sih? Jadi yang jadi masalah itu kan bukan cobaannya ya. Nangis duluan, nggak apa-apa sayang, peluk Riri dari jauh. Yang jadi masalah itu nggak pernah cobaannya karena Allah itu baik banget. Tapi di setiap cobaan yang dikasih, kita dikasih perasaan untuk jadi petunjuk kita mengenal diri. Karena kalau kita mengenal diri, kita tahu nextnya stepnya harus apa. Dan yang terpenting kita tahu siapa yang mengorkestrakan semua yang ada di hidup kita. Ya, konsep sederhana, ya, indah sekali, ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yes, rumus pertama dan paling basic, teman-teman alumni kelas focusing udah tahu ya. Kalau di kelas focusing, kita bermain dengan kedua hal ini. Mengenal kedua hal ini dari berbagai spektrum. Insya Allah tetap bisa dipahami oleh teman-teman di sini. Yang lagi kita bahas adalah ruang di batin kita. Kalau memang semesta adalah cerminan dari ruang batin, artinya kita kenalan yuk sama ruang batin kita yuk. Ruang batin adalah sebuah ruang di dalam diri
Di mana Mbak Pi dirinya diri fisik, diri mental, diri spiritual. Nyambung ketiganya. Jadi ruang batinmu berhubungan dengan fisikmu, ruang batinmu berhubungan dengan pikiranmu, dan ruang batinmu berhubungan juga sama ruhmu. Di dalamnya, ya, ada yang namanya spasi kesadaran. Ya, kita dikasih sama Allah spasi untuk menjadi sadar, ya, spasi untuk menjadi mindful, spasi untuk menjadi lapang, ya. Dan selain itu, ada yang namanya bagian diri. Jadi teman-teman bayangkan ya, di batin kita itu seperti ada ruang, ya, ruang yang pokoknya anggaplah dia seperti ruangan gitu ya. Dan di dalamnya itu ada bagian-bagian. Nah, perasaanmu adalah bagian-bagian itu. Jadi bayangin, misalnya tadi ada yang merasa marah. Ya, misalnya Mbak Fariski atau Mas Fariski merasa penuh ya. Artinya di spasi itu ada perasaan penuh yang membuat spasi sadar itu menjadi terasa penuh sesak. Bisa dipahami? Aku kasih contoh lain. Cemas, ya, spasi sadar kita. Lalu ada rasa cemas di situ, mungkin kayak berdiri di dalam spasi itu jadi penghuni dari ruang batin kita. Ini yang disebut sebagai bagian diri. Bagian diri adalah perasaan-perasaan, ya, atau pikiran yang mengisi spasi kesadaran kita, ruang kesadaran kita, gitu ya. Dan biasanya kalau kita bicara tentang bagian diri, sifatnya itu hawa nafsu. Ya, bukan berarti manusia nggak boleh punya hawa nafsu, malah dijanjikan kita akan punya hawa nafsu sampai selesai waktunya di dunia, betul? Ya, kita akan terus punya hawa nafsu sampai waktunya nanti di dunia. Ya, nah sekarang bagian diri ini kita apain? Ya, bagian diri ini kita apain? Yang pertama, caranya adalah kita akui. Bagian diri bisa diusir nggak? Coba, kalau konteksnya bagian diri adalah perasaan. Bisa diusir nggak teman-teman? Bisa nggak disuruh pergi? Boleh nggak bagian diriku yang marah, kamu pergi dong. Aku pengen merasakan ruang batin yang kosong, lapang, nyaman gitu ya. Nggak bisa ya. Paling diajak ngobrol, was betul sekali Mbak Sita. Nah, Mbak Salsa, nggak bisa tapi bisa dikontrol. Nggak bisa tapi pengennya dia cepat-cepat pergi. Ya, ada nggak di sini yang pernah mencoba mengontrol bagian diri? Biasanya apa yang terjadi? Misalnya, kamu punya bagian diri di spasi kesadaranmu yang marah terus. Dia tuh rasanya ngegrundel kayak apa ya? Wah, pokoknya ngegrundel terus gitu. Terus kamu coba untuk kontrol dia. Kayak Mbak Novi capek. Malah tambah stres, betul. Makin parah, betul. Nah, diterima, dirasakan, ya. Makin nempel nggak mau pergi, betul. Lama-lama meledak, betul. Jadi konsepnya bagaimana kalau kita punya bagian diri? Mulai sekarang, teman-teman bilang ya, kalau tadi ada perasaan marah, bilang, aku ada bagian diri nih yang marah. Aku ada bagian diri nih yang sedih. Aku ada bagian diri nih yang capek. Coba bandingin sama kalau kamu bilang, aku marah, aku capek, aku cemas. Coba bedakan rasanya di tubuhmu saat kamu bilang, lebih sadar, yes, lebih sadar. Terus kalau dirasain, kalau kamu lebih slow, bilangnya, aku marah, rasain di badan, kamu lagi marah. Rasakan, dan kemudian bilang, ada bagian diriku yang marah.
Rasanya kayak duduk sebelahan. Kak, bentar aku mewek dulu ya sayang. Dikasih ruang untuk mewek dulu ya. Kasih ruang untuk nangis. Kasih ruang air matamu untuk keluar. Mungkin dia butuh sekali keluar. Ya, oke. Jadi ngerti ya konsep bagian diri ya. Nah, berarti hanya sebagian aja ya Mbak ya rasanya nggak menguasai sepenuhnya kalau kita bilang bagian diri betul. Karena biasanya bahkan kalau sebagian ada yang marah, pernah nggak tetap merasa bersyukur? Marah, tapi bersyukur sih. Untung keadaannya nggak gitu-gitu amat ya. Iya, marah sih sama jabatan tertentu yang sedang kita tuntut gitu ya di negara ini. Tapi ada rasa bersyukur, aku masih bisa makan, aku masih bisa sehat. Nah, kayak sekarang marah, tapi bersyukur masih ngerasain marah. Ya, karena memang hanya sebagian kecil mereka mengisi spasi kesadaranmu. Kalau overwhelm, biasanya perasaannya banyak. Marah iya, capek iya, kecewa iya, gitu ya. Boleh di absen, Kak Sita. Aku merasakan banyak emosi. Ada si capek, ada si marah, ada si kecewa, ya. Dan di sini kita belajar, kita bisa apa sih sama mereka? Kita bisa apa sama mereka, ya? Nah, di sini tekniknya adalah be your own pal. Pal adalah pause, acknowledge, dan listen. Aku ketik di situ, pause, acknowledge, dan listen. Ya, yang pertama adalah kita pause dulu. Jadi kalau kita merasakan emosi yang seperti ini, yang mungkin membuat kita nggak nyaman, yang mungkin membuat kita terganggu, membuat energi kita nggak centered, membuat kita ketahan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah sadari kalau ada rasa ingin memperbaiki emosi tersebut. Ya, dan kamu boleh kok mengakui rasa ingin memperbaiki emosimu. Mungkin terlihatnya kayak, oh itu emosi juga ya Mbak Pia. Betul itu juga emosi. Berkesadaran berada di titik ini karena Tuhan tahu kita mampu lewatinnya tentunya. Jadi lebih tenang jalannya. Aku kasih tahu ya di mana Tuhan berada. Tuhan berada di spasi kesadaran kita. Bagian diri itu akan baik-baik aja kita rasain kalau spasi kesadaran kita muat nampung dia. Yang berat adalah kalau spasi kesadarannya terasa sempit, ya, terasa nggak lapang, akhirnya bagian diri itu jadi penuh sesak dan menguasai diri kita, menguasai apa yang kita lakukan. Karena tidak sampai dicerna oleh kesadaran sebelum jadi output yang kita lakukan. Kalau teman-teman baca Quran, kalau teman-teman zikir ya, atau mungkin teman-teman dengan kepercayaan lain yang berdoa, itu memperluas dan menghangatkan spasi kesadaranmu. Jadi kamu lebih luas di sana, lebih lapang di spasi kesadaran, sehingga pada saat kamu mengakui bagian diri rasanya lebih ringan. Tapi memang baiknya dibarengi dengan acknowledging, dengan mengakui apa yang dirasakan. Pengen pause tapi pas posisinya lagi kerja kadang jadi makin sesek betul karena mungkin mungkin ada bagian dirimu yang merasa belum aman berada di sana untuk melakukan pause yang dia butuh. Ya, oke, kita mulai belajar si Be Your Own Pal. Yang pertama adalah pause atau berhenti sejenak. Kita stop dulu aja, ngelakuin apa yang kita lakukan. Jadi kalau nih kamu merasa lagi banyak emosi, kayak diparkir dulu betul. Ya, apalagi kalau kita belum terbiasa dialog sama diri sendiri. Ini kayak self talk ya kita ya. Boleh parkir dulu gitu. Berhenti sejenak. Ini adalah langkah yang sangat kuat mengubah hubunganmu dengan emosi-emosi yang menekanmu menjadi lebih damai. Karena apa?
Karena yang bikin kondisi ini jadi nggak enak adalah karena hubunganmu dengan emosimu, dengan bagian dirimu itu nggak bagus. Kalian kayak berantem sama emosimu sendiri. Akhirnya jadi nggak enak. Jadi kita mencoba untuk be friend, kita mencoba untuk PDKT nih sama emosi-emosi yang lagi hadir di hidup kita. Jadi kita pause dulu sejenak, hentikan dulu apa yang sedang kamu lakukan dan coba perhatikan bagaimana keadaanmu saat ini. Nah, kalau lagi pause, tarik nafas sejenak, pelan-pelan rasanya jadi sedikit lebih baik dan tenang. Betul. Yes, that's why pausing adalah langkah pertama. Damai itu kayak gimana ya, Mbak? Apakah jadi diam dan merasakan yang hadir? Nanti kita coba ya setelah exercise apakah rasa damai itu ada. Ya, Kasam ya. Oke, teman-teman coba dong pausing. Kalau menurut teman-teman pausing tuh ngapain sih? Berhenti tuh ngapain? Biasanya kalau kalian lagi merasakan sesuatu yang overwhelming, terus teman-teman pengen pause gitu ya. Pause caranya apa? Ambil nafas. Oke, makasih Mbak Indah. Doing nothing. Oke. Pause tanpa harus denial gimana ya Mbak? Oke, another question. Mengheningkan diri, inhale, exhale, diem, ambil nafas, zikir, menyendiri, bengong. Berhenti nggak ngapa-ngapain, ambil nafas, pejamin mata. Bengong. Tapping, oke, bisa Mbak Amina tapping. Sadar nafas sendiri. Menyadari nafas, merem jeda. Yes. Jadi kalau di sini, nah, lihat yang di sekitar, dengar suara sekitar, istighfar. Boleh, kalau mau istighfar, mau zikir, boleh. Sambil nafas, ya. Seperti tadi aku bilang, ngerasain kakimu di bawah itu sangat membantu. Grounding sangat membantu. Jauhin dari gadget sambil inhale exhale. Tentunya ya, kita agak sulit kalau pausing sambil ngeliatin berita. Ya, oke. Jadi boleh teman-teman coba pausing menurutmu saat ini. Coba pausing, kalau mau merem boleh, mau nafas boleh, mau melek lihat ke bawah juga boleh. Dan aku kasih waktu sejenak untuk perhatikan saja. Jadilah pemerhati apa yang kamu rasakan. Jadilah pemerhati perasaanmu saat ini. Diperhatikan saja. Mungkin aku memperhatikan perasaanku saat ini. Oh, aku udah lebih tenang, meskipun masih ada rasa tidak pasti, ada rasa tidak pasti dan ada sedikit rasa kayak restless gitu ya di pundak. Teman-teman juga boleh rasakan dan sadari kalau ada sensasi tubuh ya. Perhatikan saja tubuhmu saat ini. Oke, kembali ke layar, perlahan. Setelah memperhatikan bagaimana tubuhmu, gimana rasanya? Boleh diketik. Setelah memperhatikan, relax. Lebih ringan. Hmm. Lebih tenang, agak ngawang. Oke, kalau agak ngawang, tetap nafas dan tidak bengong ya. Lebih sadar, atau kalau mau lebih grounded, boleh rasakan tubuh dan berzikir. Kalau rasanya ngawang, mungkin perlu lebih grounded. Tapi nggak apa-apa, kita sedang berlatih. Oke, ini tahap pertama ya. Lebih enteng nafasnya. Ngantuk, yes. Kalau kita pausing dan ngantuk, berarti tubuhmu butuh istirahat. Alhamdulillah kalau bisa ngantuk. Karena biasanya kalau kita lagi banyak emosi, akhirnya banyak pikiran dan akhirnya susah ngantuk. Masih nyesek tapi tetap optimis. Masih percaya akan selalu baik-baik saja. Insya Allah. Oke, thank you yang sudah sharing. Itu tahap pertama. Sekarang tahap kedua adalah acknowledge. Saat kamu menyadari bagaimana perasaanmu, gunakan kalimat. Aku merasakan ada sesuatu di dalam diriku yang merasa apa? Kalau Mbak Aneta bilangnya masih ada sesek ya. Bilang sesek. Aku merasakan ada sesuatu di dalam diriku yang merasa sesek. Sama. Kita sekedar mengakui aja bahwa perasaan ini tuh masih ada. Dan nggak apa-apa banget loh teman-teman kalau perasaanmu itu masih ada. Karena selama perasaan itu masih ada, artinya masih ada alasan yang baik untuk dia berada di situ.
Entah sebagai petunjukmu, ya, atau sebagai pelindungmu. Ya. Jadi boleh, kalau memang masih ada perasaan yang mengganjal, boleh katakan ya, aku merasakan ada sesuatu di dalam diriku yang merasa akui. Dan setelah kamu mengakui, coba dirasakan setelah pausing dan kamu mengakui apa yang dirasakan. Gimana rasanya saat ini di badanmu? Nangis, Mbak Sita boleh peluk dirinya sendiri ya. Bilang Mbak sama badannya, iya, aku hadir di sini untuk kamu. Aku ada di sini untuk kamu saat ini. Yang bikin kita anxiety adalah saat kita tidak mengizinkan perasaan itu hadir. Padahal setiap perasaan kita itu punya alasan, punya validasi yang punya punya kevalitan gitu. Gimana ya bahasanya? Punya alasan yang kuat dan dia pasti punya perlindungan, punya alasan, punya petunjuk. Jadi kita boleh loh mengakui dia secara sadar dan tetap melanjutkan hidup sambil menemani perasaan itu. Jadi kayak kita suruh duduk gitu ya di ruang keluarga di spasi kesadaran kita. Hai gitu ya si sedih misalnya atau si marah misalnya. Kalau dia diusir-usir terus nanti dia anxious ya. Dengan diperbolehkan itu membuat kita lebih tenang, lebih tenang. Yes. Oke, step 2. Ada satu step lagi. Ya, step terakhir. Mudah-mudahan ini bisa di-apply oleh siapa saja, di mana saja. Aku membuatnya semudah mungkin. Yang ketiga adalah listen atau dengarkan. Dengarkan apa yang sedang terjadi pada bagian dirimu yang merasakan hal tersebut. Si anxiety itu, dia tuh lagi kenapa sampai dia anxious. Misalnya ya Mbak Sita ya. Coba kita dengerin sekarang. Dengarkan dengan kesabaran. Jadi bukan, kenapa sih anxious terus? Ya, jangan ya. Tapi kita sabar mendengarkan dia, kita bilang, iya, kamu anxious ya. Oke, aku mau dengerin nih. Penuh belas kasih, seperti kamu lagi ngedengerin seorang sahabat baik. Boleh juga bilang, aku ada di sini, aku ada di sini. Dan dia boleh menyampaikan, hihihi, aku marahin dia melulu macam di Inside Out. Yes. Oke, sekarang kita dengerin ya Mbak Sita ya. Kita belajar untuk kasih dia kursi. Boleh loh, tanya mau minum apa, teh hangat apa sirup. Ya, oke. Di pause acknowledge listen. Apakah ada yang punya pertanyaan? Apakah ada yang punya pertanyaan? Kita akan praktekkan sejenak ketiga hal ini. Aku kasih ruang semuanya. Aku kasih ruang semua. Clear sekali. Alhamdulillah. Makin terasa berat, tapi rasa ingin melindungi lebih kuat. Oke, clear sekali. Makasih banyak, Kak. Aku melakukannya dengan sangat pelan, tapi kalau teman-teman ada yang belum jelas, I'd be happy to explain. Aku sering berbincang sama diri sendiri sebelum tidur biar bisa tidur dengan tenang dan bangun tanpa rasa sakit badannya. Alhamdulillah. Menyadari bagian diri tersebut tapi lagi super sibuk, boleh ditahan sebentar dan lakukan saat kamu sempat. Yang penting itu pertolongan pertama bisa nafas 478, 4 tarik, 7 tahan, 8 buang itu adalah pertolongan pertama ya. Gitu. Baru nanti kalau sudah nyaman lakukan. Nanti kita belum latihan ya ini ya.
Kalau marah udah disadari tapi nggak bisa komunikasikan. Komunikasikannya itu ke orang lain atau ke diri sendiri, Mbak Indah? Ya, coba kita telaah orang lain. Nah, kalau sulit mengkomunikasikan ke orang lain, eh, biasanya karena kita belum mengerti marah itu berasal dari apa, berasal dari mana. Jadi sangat membantu insya Allah kalau kita bisa mendengarkan dahulu si marah yang ada di dalam diri kita sebelum kita menyampaikannya ke orang lain. Jadi kayak buffer. Kita sampaikan ke orang lain yang memberdayakan. Marah yang elegan adalah marah yang kamu lakukan setelah kamu bisa mendengarkan marah di dalam dirimu. Jadi, ambil waktu untuk berkomunikasi, untuk mendengar, untuk berteman dengan perasaanmu. Takut menyampaikan? Boleh. Lakukan ini dengan bagian dirimu yang takut menyampaikan. Jadi kamu boleh ya ganti-gantian dengan berbagai perasaan. Karena manusia itu memang kompleks, perasaannya banyak. Boleh lakukan, misalnya kayak kalau lagi inget aja, aku kalau yang begini-begini paling nggak bisa dijadwal. Karena ini sangat intuitif. Ini sangat intuitif. Jadi kalau lagi ingat dan bisa, baru lakukan. Ini kita ini bentar ya, mau latihan sebentar supaya teman-teman kebayang seperti apa prakteknya nanti. Ya, nanti kalau sudah melakukan dialog singkat dengan diri ini, be your own pal ini, ditulis boleh. Hari ini aku ketemu sama si marah, terus ternyata ya dia tuh marah karena ini. Terus minggu depannya, hari ini aku ketemu sama si anxiety, ternyata dia anxious gara-gara aku selalu ngusir dia dan marahin dia. Minggu depannya atau even sebulan lagi baru sempet aku hari ini overwhelmed karena bla bla bla, jadi cukup jurnalnya begitu saja juga boleh. Selama apa kita bisa ngelakuin ini, selama kesadaranmu bisa menjalaninya. Jadi kalau kuatnya cuma semenit nggak apa-apa, nggak perlu di timing. Kalau hari ini mungkin bisa lebih lama karena dipandu sama aku. Kalau dirimu mengerjakan sendiri, seiring kamu lakukan, mungkin nafasmu lebih panjang, spasi kesadaranmu lebih luas, mungkin bisa lebih lama, tapi tentu secukupnya saja. Gimana ya Mbak, nggak terbiasa diakui perasaan kita sama orang sekitar, jadi ke diri sendiri kesulitan, mohon solusinya. Solusinya adalah latihan. Latihan, boleh loh, ini kan perasaan juga ya Mbak Nay. Perasaan nggak terbiasa diakui. Boleh loh kita sebut acknowledgement-nya adalah, aku merasakan ada sesuatu dalam diriku yang merasa nggak terbiasa diakui. Jadi kita boleh pakai perasaan apa saja. L-nya listen. Yes. Jadi semakin kita, nih aku mau kasih tahu satu hal ya bocoran ya. Interaksi kita ke orang lain, hambatan interaksi kita ke orang lain, itu pasti asal dari hambatan interaksi kita ke diri sendiri terkait perasaan yang kita rasakan ke orang lain tersebut. Cermin nggak tuh kira-kira ruang batin sama ruang semesta? Ya, jadi rumusnya itu ya. Kok aku nggak bisa komunikasi sama dia? Coba kamu dengerin bagian dirimu yang mungkin dia takut mau komunikasi. Mungkin dia em, pengen mendem. Mungkin dia marah, tapi belum bisa diakui. Atau mungkin dia pengen baik-baik aja. Boleh loh kamu bilang merasakan ada sesuatu dalam diriku yang merasa pengennya aku baik-baik aja. Dan nggak ada masalah sama siapapun. Bisa diterima oleh siapapun. Nah, kalau saya merasa overwhelmed karena anak nuntut perhatian dari saya terus, cermin untuk diri saya artinya apa ya? Mungkin dirimu butuh lebih banyak perhatian untuk dirimu sendiri. Karena kalau anak itu biasanya memang cerminan langsung dari bagian diri. Terutama anak-anak yang masih usia-usia balita ya. Mungkin mereka belum bisa banyak komunikasi, tapi cerminan itu sangat nyata. Pengalamanku ngajar focusing. Ya, teman-teman ya.
Oke, kita sudah 20 10, so aku mau make some time untuk latihan ya. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk be your own pal ya. Be your own pal. Teman-teman boleh kalau nyaman mau perasaan apa yang mau kamu temani hari ini. Boleh tulis lagi di chat ya. Perasaan yang mana? Takut. Oke, Mbak Ida mau takut ya yang ditemenin hari ini ya. Kita belajar memvalidasi perasaan marah dan kecewa. Boleh. Anxious, hopeless, loneliness, cemas dan kecewa, khawatir, terbebani, takut, marah dan takut, kesel, marah, kecewa. Kalau yang perasaannya ada banyak, untuk kita lebih nyaman dan mengalir, boleh pilih salah satu yang paling kuat. Trauma masa lalu. Trauma tentang apa? Kalau memang trauma, kita cari emosinya, kita pinpoint yang mana yang paling kuat. Karena trauma itu kan spektrumnya luas ya. Jadi kita cari satu yang paling kuat, yang paling butuh kita temenin sekarang. Takut, sedih. Oke, makasih yang buat yang udah share. Oh, survival, oke, survival ya. Capek, kesel, takut, sedih, marah. Oke, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan praktekkan ya. Be your own pal. Teman-teman boleh pausing. Dan kali ini saya persilahkan teman-teman untuk menutup mata bila nyaman. Bisa rasakan tubuhnya, rasakan kakinya, mungkin di lantai, rasakan kedua tangan, apa yang disentuhnya. Boleh menyadari tubuh, menyadari nafas, berhenti sejenak dengan nafasmu, rasakan nafas. Dan bila tidak nyaman, menutup mata boleh buka, atau mengantuk boleh buka, lihat ke bawah aja dengan pandangan lembut. Dan kemudian mulai perhatikan perasaan apa yang ada di dalam dirimu saat ini, atau bagaimana dirimu saat ini. Teman-teman boleh letakkan kedua tangannya di atas jantung. Ini sangat membantu untuk kita merasakan dengan jujur apa yang kita rasakan. Perhatikan saja dirimu. Dan perhatikan dia saat ini. Kemudian perhatikan dia lebih jauh. Dia 3 jam terakhir. Mungkin secara overall 1 hari terakhir. Perhatikan secara overall dia saat kondisi negara ini mulai menegangkan. Bernafaslah kalau mulai ada rasa sedih, capek, overwhelmed, kecewa, berharap ada yang melindungi, harap ada yang membela dan peduli, tidak berdaya. Perhatikan saja tubuhmu saat ini. Mungkin kamu juga mulai merasa ada bagian tubuhmu yang terasa nggak nyaman. Punggung yang pegal, pundak yang terasa berat, nafas yang terasa sesak. Perhatikan saja dirimu saat ini dan beri ruang untuknya dengan kesadaran.
Bernafaslah. Dan kita lanjut ke step kedua, yaitu acknowledge, mengakui apa yang dirasakan. Mungkin kamu merasakan rasa sedih. Katakan, aku merasakan ada sesuatu di dalam diriku yang merasa sedih. Biarkan kata-kata ini terasa di tubuhmu, tercerna di tubuh. Tambahkan emosi yang paling tepat untuk kamu akui selain sedih. Aku merasakan ada sesuatu di dalam diriku yang merasa. Lanjutkan dengan emosi. Dan rasakan mungkin bagian diri itu mulai hadir dan terpanggil. Mulai kamu berikan tempat untuk hadir di sana. Diberi spasi di kesadaran. Dia boleh ada di sini. Dia pasti punya alasan yang kuat. Mungkin untuk melindungimu, atau untuk menjaga anak-anakmu, istrimu, suamimu, pekerjaan, penghasilan. Bernafaslah sejenak dan cerna. Sangat-sangat berharga untuk memberi spasi bagi bagian diri yang kita rasakan. Dan bagaimana rasanya saat kita memberi ruang untuknya. Mungkin ada nafas yang lebih dalam. Atau bila ada nafas yang semakin berat, waktunya kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu listen. Dengarkan. Mungkin seperti mendekatinya dan membiarkan dia tahu bahwa kamu hadir di sini. Mengetahui dia ada di sana dan dengan lemah lembut bersedia mendengarkan apa yang dia rasakan. Ya, dan dia boleh menyampaikan apa yang dia rasakan kepadamu. Kamu bersedia untuk berempati dan hadir di sini dengan belas kasih. Saya akan memberikan spasi sejenak untukmu mendengarkannya. Biarkan kata-kata darinya mengalir dan kamu dengarkan dengan tubuhmu. Jadi nangis banget nggak apa-apa ya, kita sambut air mata. Air mata boleh hadir di sini. Dan aku juga bisa merasakan air mata kalian. Nah, kita dengarkan, kita beri spasi. Masih aku persilahkan untuk memberi spasi dan dengarkan dia. Mungkin dia bilang, aku capek. Mungkin dia bilang, aku nggak bisa terima perilaku seperti ini. Ketidakadilan, ketidakpedulian. Kamu bisa bilang, iya, aku dengar. Jadi itu yang kamu rasakan.
Kita beri ruang sedikit lagi untuknya menyampaikan apa yang dia rasakan. We still have time. Beberapa menit lagi sebelum kita selesaikan latihan ini perlahan. Nafaslah. Bila sudah selesai, bernafas saja di sini dan nikmati keheninganmu bersama dia. Kamu boleh kok berada di sini saja, duduk bersama dia, meskipun tanpa kata-kata. Dan kita akan menyelesaikan latihan ini perlahan. Teman-teman boleh bilang terima kasih padanya yang kamu temani di latihan tadi. Makasih ya, makasih udah hadir di sini. Makasih udah menunggu sampai akhirnya aku bisa dengar kamu. Insya Allah, boleh bilang sama dia, insya Allah kamu akan kembali lagi menemuinya dengan cara ini. Dan silahkan ambil waktu sejenak untuk rasakan bedanya di tubuhmu. Boleh juga lepaskan tangannya dari dada dan rasakan saja bedanya di tubuhmu. Seperti apa rasanya setelah mendengarkan bagian dirimu. Rasakan bedanya mungkin lebih lapang. Mungkin ada yang sedikit berat, tapi ada perubahan. Sekecil apapun perubahan, kita syukuri. Itu adalah kemenangan kecil kita hari ini. Bisa rasakan apapun yang terasa lebih hidup, lebih terbuka. Terima kasih pada tubuhmu yang menjadi wadah dan spasi dari proses ini. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga proses ini bisa terjadi dengan izinnya. Optional, boleh akhiri dengan berdoa. Sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa untuk negara kita, untuk diri kita, untuk bagian diri kita, keluarga, teman, sahabat, dan seluruh saudara kita, sesama warga negara Indonesia. Mungkin juga menyisipkan doa untuk mereka di Palestina. Silahkan. Dan selesai berdoa, boleh gerak-gerakan jari tangan dan jari kaki perlahan. Tarik nafas dan rasakan bedanya di nafasmu. Boleh tiupkan, hembuskan nafas. Stretching seperlunya. Dan kapanpun siap, boleh perlahan-lahan setelah mengumpulkan kesadaran. Biarkan matamu terbuka dengan sendirinya dan kembali melihat ke layar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Kembali yakin bahwa Allah Maha Baik, Dia nggak akan kasih kesulitan yang kita nggak sanggup itu. Yang punya minum boleh minum ya.
Kangen banget MRS, Masya Allah. Mbak Anissa, terima kasih. Mbak Sarah, terima kasih Mbak Pit, rasa nyaman, tenang, dan lega. Mbak Clara, Mbak Pi, makasih dari kemarin kepala rasanya berat banget. Udah minum obat pun kayak nggak ada pengaruh. Sekarang jadi lebih enteng dan nggak seberat kemarin. Makasih sudah memfasilitasi malam ini. Makasih Mbak Clara, sehat selalu ya Mbak. Langsung full senyum, Alhamdulillah. Barakallahu fiik, feel love and protected. Terima kasih. Aku lihat cahaya terang banget. Terima kasih atas ruang menemukan diri kita kembali. Terima kasih Mbak Pi sudah bersama. Terima kasih semua. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudah berproses bersamaku. Dan good newsnya adalah video ini insya Allah akan aku taruh di YouTube. Ya, jadi teman-teman bisa menontonnya kapan saja dibutuhkan. Entah itu untuk berlatih atau untuk memahami kembali konsep bagian diri, dan boleh juga linknya disebar untuk teman-teman yang sepertinya membutuhkan, terutama di masa-masa sulit. Tiba-tiba putih rasanya, habis itu menguap dan bersendawa. Bismillah lebih nyaman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Pi. Yes, thank you so much. Aku senang sekali hari ini bisa memfasilitasi teman-teman. Ya, sedikit kelegaan adalah kemenangan kecil kita hari ini. Terima kasih untuk jeda malam ini. Aku juga sampai ini loh. Di hatiku tuh rasanya sampai ada kayak pes gitu, kayak ada cahaya gitu. Saking aku ngerasain banget teman-teman hari ini hangat banget presence-nya. Ternyata yang aku butuhkan hanya istirahat yang cukup, merasa lebih ringan. I love you, Mbak Pi. I love you too, Mbak Dian. Love Mbak Pi banyak-banyak. Masya Allah, tabarakallah. Oke, eh pariwara singkat. Kalau teman-teman mau stay updated dengan kelas-kelas mindfulness dan well-being, silahkan follow mindrevive.id. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru ikutan, ya. Dan juga kalau ingin tahu lebih dalam tentang teknik ini, boleh join kelas Inner Relationship Focusing, ya, eh, yang sudah berlangsung sampai batch 3. Kita mulai di bulan Juni kemarin dan sini sudah sampai kan Mei, ya, Mei, dan ini sudah sampai batch 3. Batch 4 insya Allah akan diadakan di bulan Oktober. Kalau dirasa membutuhkan untuk tahu ilmu ini lebih dalam, semoga Allah mudahkan untuk kita ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya, baik itu kelas focusing, kelas blueprint yang insya Allah akan diadakan juga di akhir tahun, dan juga kelas-kelas free untuk komunitas Mind Revive Indonesia. Please, kalian mesti ikut kelas focusing. Makasih banyak Marianti. Thank you so much. Thank you so much. Oke, karena aku lihat dari tadi sudah mulai ini ya, siap istirahat mode. Habis ini teman-teman, pesan aku, stop looking at your phone. Berhenti lihat handphone ya. Dengan badan state-nya udah begini, boleh jurnal, tulis di jurnal pengalaman hari ini. Dan setelah lakukan be your own pal juga boleh journaling. Slide ini tersedia di Mimin. Silakan minta ke Mimin buat yang butuh slide. Mimin akan kirimkan buat teman yang request saja. Akan ada PDF untuk teman-teman yang request saja ya. Nah, dan kemudian untuk kondisi saat ini, jangan lupa untuk tahu batas. Sadari batasanmu. Stop if you feel overwhelmed. Ya, kita punya kapasitas dan kita akan tahu kok kalau kita sudah siap kembali dan mencerminkan hal baik lagi untuk negara ini, kita akan tahu. Ya, aku masih harus bekerja month end. Oke, sebelum kerja bisa lakukan ini dulu Mbak Mega. Sebelum tidur juga bisa lakukan lagi. Make time for yourself care. Terima kasih banyak semua. Selamat istirahat. Sampai jumpa di kelas-kelas Mind Revive Indonesia berikutnya dan juga sampai jumpa di platform Etraden Prisya. Maaf lahir batin kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love.